segera terlaksana acara temu bisnis pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, para tamu undangan di acara temu bisnis CV Organisasi yang dilaksanakan pada pagi hari ini tanggal 20 November 2023. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, salam pembuka. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4, memperkenalkan struktur di CV kami. Sambutan direktur utama, pembacaan doa, penampilan video komponi profil perusahaan, pemaparan materi perusahaan, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para audiens dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Diharapkan kepada para audiens silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan satu persatu dari divisi kami. Yang pertama, Bapak Muhammad Ferdinand Iman sebagai Direktur Utama CV Organisasi. Bapak Fajar Soleh Hamid selaku Divisi Produksi, Bapak Wahidana Ihsan selaku Divisi Logistik, dan Bapak Malikur Rizal selaku Divisi Marketing CV Organisasi, dan saya sendiri selaku Divisi Keuangan. Dan tak lupa pula yang terhormat kepada tamu undangan, yang terhormat kepada Balai Pengawas Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bupati Kabupaten Jember, yang terhormat Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, dan yang terhormat untuk para undangan yang telah hadir acara hari ini. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Pembacaan doa akan dipandu langsung oleh Bapak Wahidana Ihsan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Islami. Bagi yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah semoga
segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu sekaligus mengawali kegiatan kami pada acara Unit Bisnis CV Organizasi. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah atas kami pintu rahmat-Mu, karena Engkau lah yang maha pengasih lagi maha penyayang bagi hamba-Mu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dari Direktur CV Organisasi kepada Bapak Ferdinand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdinand Malavia selaku manajer dari CV Organisasi. Kepada para tamu undangan dan para investor yang akan menginvestasikan uangnya kepada bisnis kami di perusahaan kami, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari yang cerah ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perusahaan kami itu bergerak di bidang apa dan bertujuan untuk apa. Sebelum dilanjut menonton video profil dari perusahaan kami. CV Organisasi saya dirikan atas dasar untuk memudahkan para petani, terutama bagi petani padi yang kesulitan untuk menjaga bibit tanaman padinya itu tidak terserang hama. Dan untuk menunjukkan kepada petani bahwa ada sedikit cara yang lebih efektif, lebih menghemat waktu untuk melakukan proses penanaman, yaitu dengan menggunakan mesin alat tanam yang bernama transplanter. Untuk keunggulan dari produk kami itu di bibit padi bisa dilihat, ini kita bisa kontrol hama yang menyerang. Jadi bisa dipastikan kalau bibit ini bebas dari hama daripada kalau ditanam di lahan sawah langsung. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video profil perusahaan kami. Terima kasih. CV Organisasi merupakan perusahaan penyedia bibit tanaman padi berkualitas dan siap tanam, serta penyewaan alat tanam pada tanaman padi. CV Organisasi berdiri untuk memudahkan serta memberikan keefisienan waktu, biaya, dan tenaga kepada para petani dalam pelaksanaan budidaya tanaman padi, agar terwujudnya hasil panen yang optimal sesuai dengan visi CV Organisasi, yaitu menjadi mitra pertanian terkemuka yang berinovasi dalam penyediaan benih padi berkualitas dan solusi alat pertanian terbaik, mendukung pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, CV Organisasi ada sebagai penyedia kebutuhan bibit unggul tanaman padi bagi para petani. Sebagai market leader yang syarat akan pengalaman, CV Organisasi senantiasa memberikan solusi bagi para petani melalui penyediaan inovasi dan pengembangan bibit padi siap tanam yang unggul dalam berkualitas untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Wilayah pemasaran kami mengkhususkan pada wilayah Keresiden Besuki, meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, dan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Untuk menjamin ketersediaan bibit dan memenuhi kebutuhan konsumen, CV Organisasi memiliki beberapa divisi dengan tugasnya masing-masing. 1. Direktur Utama merupakan penanggung jawab dari setiap proses produksi, mengawasi setiap divisi bekerja secara optimal. Kepala Divisi Keuangan merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan perusahaan. Kepala Divisi Marketing bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Kepala Divisi Produksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengelola produksi bibit padi dan mesin pertanian. Kepala Divisi Logistik bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola rantai pasokan, mengatur pengiriman
pengembangan dan distribusi produk. Organisasi inovasi kompetitif kolaboratif. PT Organisasi Mantap. Selanjutnya, pemaparan materi perusahaan yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kajang Solehan. Cek. Ya baik, perkenalkan saya Fajar Saleh Hamid. Di sini saya selaku kepala divisi produksi dari CV Organijasip, dan di sini juga saya akan memberikan edukasi beserta sosialisasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di acara pagi ini. Dan juga saya mungkin akan sedikit menambahkan apa yang telah tadi disampaikan oleh direktur utama kami. Dan juga nanti di akhir pemaparan akan ada demonstrasi terkait kualitas produk unggulan kami yang dihasilkan. Ya sebelumnya bisa teman-teman di sini, bapak ibu di sini sudah mendapatkan brosur yang sudah dibagikan oleh tim kami? Sudah. Nanti itu ada scan barcode ya. Scan barcode nanti bisa di scan, di sana ada informasi terkait perusahaan kami seperti itu. Di slide awal tadi kita ada di business matching ya, atau di temu bisnis. Di sini tujuannya untuk meyakinkan Bapak Ibu untuk menggunakan produk kami secara luas di bidang pertanian, ataupun mungkin dari Bapak Ibu investor dari tamu undangan di sini ingin berinvestasi kepada perusahaan kami, itu sangat diperbolehkan. Nah, jadi untuk mengawali pemateri hari ini, saya akan mulai dengan quotes ya, atau dengan kata-kata bijak. Benih yang kita tanam hari ini adalah janji untuk esok hari. Nah, quotes ini saya gunakan ketika saya melewati gedung teknik khusus benih, dan ini quotesnya sederhana namun luar biasa. Jadi yang kita ketahui, benih itu merupakan janji untuk esok hari. Untuk esok hari itu merupakan jangka panjang. Esok hari itu bisa bermakna besok ataupun masa depan. Jadi benih merupakan kunci kehidupan di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi sekali lagi saya edukasi Bapak Ibu yang ada di sini, ketika menanam sebaiknya menggunakan benih yang bermutu dan bersertifikat. Dan salah satunya CV Organijasip membawakan solusi. Next. Nah, mungkin ini ada tambahan terkait profil dari CV Organijasip, mungkin saya tambahkan ya. Jadi CV Organijasip ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian, berfokus pada penjualan bibit padi siap tanam serta penyewaan alat tanam padi. Nah, untuk CV Organijasip sendiri apabila kita maknai namanya saja Organijasip atau benih padi. Jadi kita berfokus untuk produksi bibit tanaman padi, bibit padi siap tanam dari berbagai varietas. Nah, mengapa kami berfokus pada tanaman padi saja? Dikarenakan kami ingin menjadi market leader gitu, menjadi pemimpin kompetitor yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya. Jadi kami berfokus untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan produksi dari bibit tanaman padi siap tanam. Untuk CV Organijasip sendiri, kalau kita bisa lihat badan hukumnya masih berbentuk CV ya. Soalnya kita didirikan pada tahun 2020 dan alhamdulillah masih berjalan, dan insya Allah untuk tiap tahunnya kita selalu mengembangkan produk yang kita hasilkan, dan semoga untuk proses kedepannya jika bisnis ini menjadi perusahaan yang unggul seperti itu. Next. Nah, untuk visi perusahaan sendiri yaitu menjadi perusahaan agroindustri yang berkelanjutan dalam mendukung swasembada pangan di Asia. Nah, jadi mengapa swasembada pangan? Jadi karena kita memfasilitasi petani dengan menggunakan bibit yang kita hasilkan,
setidaknya petani yang menggunakan bibit kita hasil itu mampu menghasilkan output hasil panen padi yang berlimpah dan juga bagus tentunya, sehingga produksi yang dihasilkan oleh petani itu kapasitas produksinya itu tinggi, dan diharapkan apabila kapasitas produksi padi di Indonesia tinggi oleh petani, diharapkan juga Indonesia menjadi negara yang dapat swasembada pangan di Asia. Untuk isinya, yang pertama ada menyediakan bibit padi bersertifikat siap tanam, menyediakan alat tanam padi yang efisien, berkomitmen pada inovasi dan penelitian pertanian, memberikan wawasan dan pelatihan pertanian, dan membangun hubungan komunitas pertanian yang solid dan tangguh. Jadi di sini kami berkomitmen ya untuk mengabdi kepada para petani, khususnya dalam mewujudkan tadi visi kami menjadi swasembada pangan di Asia. Terus juga kita menggunakan bibit yang bersertifikat. Yang pertama, kita bermitra dengan produsen benih padi yang sudah memiliki badan hukum dan sertifikasi tentunya. Jadi benih yang kita tanam itu bukan sembarangan, namun kita didapatkan dari mitra kami, yaitu perusahaan yang memiliki sertifikat tadi. Terus juga kita juga menyediakan alat tanam, komitmen pada inovasi penelitian dan pertanian. Inovasi yang kita lakukan itu salah satunya ada inovasi di media tanam. Kita berinovasi menggunakan media tanam yang ramah lingkungan, yang mudah digunakan dan juga murah untuk didapatkan. Dan yang terakhir mungkin untuk membangun komunitas pertanian. Jadi kita juga mendirikan komunitas pertanian atau kelompok tani yang di mana beranggotakan konsumen, petani konsumen yang menggunakan produk kami. Di sana kita melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi. Nah, itu tujuannya untuk memberikan edukasi kepada para petani dalam membudidayakan tanaman padi pada khususnya. Next. Nah, mungkin tadi telah disebutkan, berikut ada struktur perusahaan di Chief Organization. Di sini ada direktur perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Ferdinand, divisi kepala produksi saya sendiri yaitu Fajar Salih Hamid. Nah, selanjutnya ada kepala divisi keuangan Ayudia Putri, dan juga kepala divisi logistik Bapak Wahidana Ihsan. Terakhir ada kepala divisi marketing Ahmad Michael Lijar. Nah, untuk CV Organisasi sendiri karena masih berusia 3 tahun, masih dalam tahap pengembangan, jadi untuk struktur perusahaan kita masih sangat sederhana. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan akan menjadi berkembang lebih besar lagi. Nah, ini adalah produk unggulan perusahaan. Jadi mungkin saya di sini akan menyebutkan dan menjelaskan apa aja sih CV Organisasi ini menghasilkan apa aja gitu. Ini salah satu produk unggulan dari perusahaan kami, yaitu penyediaan bibit siap tanam. Nah, mungkin Bapak Fekten mau mendemonstrasikan. Nah, jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini ada bibit yang siap tanam. Ini usianya kurang lebih ada 10 HSS, harus 10 semai. Pertumbuhannya serempak dan juga warnanya bagus. Ini untuk siap tanam itu nanti kita membutuhkan waktu 14 sampai 21 HSS. Nah, mengapa ini menjadi salah satu produk unggulan kita? Dikarenakan ini dapat meningkatkan hasil panen secara optimal. Terus juga menggunakan bibit padi yang unggul dan bersertifikat, bibit sehat tanpa penyakit, bisa dilihat tidak ada penyakit ya. Lalu ini bibitnya siap tanam. Jadi ketika sudah mencapai usia yang diinginkan atau diinvest itu kita tinggal langsung siap tanam seperti itu. Serta apa keuntungan selanjutnya itu memangkas alur budidaya tanaman padi. Jadi para petani itu tidak perlu menyiapkan lahan untuk penyemayan benih padi itu, tinggal memesan besoknya langsung tanam. Jadi sangat memangkas sekali dari segi biaya, dari segi waktu, dan juga dari segi efisiensi. Dan juga untuk bibitnya benih tadi kita sudah gunakan ya untuk benih bersertifikat, dan keterangannya itu untuk daya kecambangnya di atas 85%. Nah, bisa dilihat ini ada ini ya,
akarnya sangat bagus, pertumbuhannya serempak, warnanya hijau, dan ini diharapkan dalam outputnya nanti bisa meningkatkan hasil panen pada tanaman padi. Nah, selanjutnya produk unggulan dari perusahaan kami yang kedua yaitu penyewaan mesin transplanter. Jadi memang untuk bibit yang kita sediakan itu berfokus pada media tanam yang digunakan khusus untuk menggunakan mesin transplanter tanaman padi. Nah, untuk keunggulan penyewaan mesin ini yaitu dapat membantu petani dalam efisiensi usaha tani menjadi lebih terjangkau, hemat, irit, cepat, dan hasil yang maksimal menggunakan mesin modern yang terjaga kualitasnya. Jadi ini kita ada paket ya, ada paket penjualan bibit padi siap tanam dan juga sekaligus penyewaan alat mesin tanam. Jadi petani dapat memilih paket itu agar lebih hemat. Cek. Nah, tetapi petani juga dapat memesan benih siap tanamnya saja ataupun menyewa alat mesin transplanternya saja seperti itu. Nah, keunggulan untuk menyewa alat mesin kan untuk alat mesin ini harganya mahal ya, bisa mencapai puluhan juta. Sedangkan petani itu hanya menggunakan mungkin 1 kali tanam, 2 kali tanam, 3 kali tanam dalam 1 tahun. Nah, untuk mensiasati itu ya kita menyediakan penyewaan dengan harga yang murah. Nah, apabila memang Bapak Ibu di sini berminat untuk menanyakan harga terkait penyewaan ataupun harga bibit persatuan keranya, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di kepala divisi marketing kami seperti itu. Next. Nah, selanjutnya terkait jangkauan pemasaran. Jadi perusahaan kita itu berdomisili di Kabupaten Jember ya. Dan kita berfokus di Karesidenan Besuki di Provinsi Jawa Timur. Artinya di sini kita berfokus pada Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang. Dan juga kita telah mencapai di Kabupaten Pasuruan ya. Soalnya mengapa kita berfokus di Karesidenan Besuki? Mungkin yang pertama masih keterbatasan akomodasi perusahaan. Dan juga di sana kita untuk menjaga kualitas bibit kita itu sampai di petani secara selamat seperti itu. Dan untuk jangka waktu pengirimannya, ketika petani memesan esok hari, insya Allah untuk besoknya kita lakukan pengiriman. Dan untuk pengiriman juga kita pastikan aman karena menggunakan transportasi mobil box dan juga ditutupi dengan kerai seperti itu. Next. Adapun strategi pemasaran dari perusahaan kami, ya untuk pemesanan terlebih dahulu ya, kita dapat melalui media sosial dan juga melalui offline seperti itu. Jadi untuk media sosial nanti petani bisa menghubungi kontak person yang tersedia dan juga ataupun datang langsung di perusahaan kami yang ada di Kabupaten Jember seperti itu. Nah, untuk strategi pemasarannya, yang pertama penentuan target pembeli yang tepat. Di sini kita menargetkan petani tanaman padi tentunya yang ingin melakukan siap tanam dan juga memiliki lahan, entah itu lahan sendiri ataupun lahan yang disewakan. Yang kedua, pemaksimalan media promosi. Kita memaksimalkan media promosi di Facebook karena petani juga ini ya lebih banyak menggunakan Facebook. Terus juga kita media promosinya menggunakan brosur yang kita sebarkan melalui kelompok tani dan lain sebagainya. Dan juga pelayanan yang baik. Jadi kita menerima secara terbuka konsultasi bersama petani, sesi tanya jawab, pelatihan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu pelayanan unggulan kami dan itu dilakukan secara gratis. Selanjutnya adalah pemberian diskon produk. Nah, di sini kita melakukan paket tadi ya, memberikan paket penjualan. Jadi ketika petani membeli produk kita dengan kualitas tertentu, kita akan memberikan potongan atau bonus. Di sana kita secara tidak langsung meningkatkan promosi penjualan dan juga berupaya dalam mendukung petani dalam budidaya tanaman padinya. Selanjutnya
penentuan harga yang pas, lanjut pemberian edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Jadi lebih khususnya kami memberikan edukasi kepada petani, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin bertani seperti itu. Next. Nah, mungkin tadi dibuka dengan kalimat quotes dan sekarang juga mungkin ditutup dengan kalimat quotes juga ya. Mari gabung bersama kami sebagai mitra dan teman petani, CV Organisasi kreatif, kompetitif, kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Fajar. Di sini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang sudah disampaikan. Cek. Baik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yulia Diningsih. Saya pribadi terima kasih diundang di sini. Status saya ingin melihat jika memang di sini memungkinkan untuk kami memberikan investasi dan ini penawarannya itu bisa kami terima, tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan investasi. Mengingat tadi kan katanya masih ada hal-hal yang perlu pengembangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana skema investasi dari perusahaan saudara? Jadi misalnya ketika kami mau berinvestasi dari tataran minimal misalnya 100 juta, 200 juta atau bahkan di atas itu, berapa lama uang yang kami investasikan bisa kembali dan berapa lama kami mendapatkan keuntungan dan berapa persentase skema keuntungannya. Terima kasih, itu saja dari kami. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu. Dimohon untuk Bapak Muhammad untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Untuk skema investasi sendiri, kita itu menyediakan beberapa paket. Yang pertama mulai dari 100 juta rupiah, yang kedua 200 juta rupiah, yang ketiga 250 juta rupiah. Kalau Ibu Yuli ingin berinvestasikan uangnya kepada perusahaan kami sebesar 100 juta rupiah, uang yang Ibu Yuli investasikan akan kami gunakan untuk biaya pengembangan lagi di bagian alat tanam. Karena seperti kita tahu, alat tanam perusahaan kami memiliki keterbatasan. Jadi kalau semisal satu hari itu ada 2-3 petani yang ingin mengorder kami menggunakan alat tanam kami biasanya meminta izin untuk dirubah jadwalnya jadi besok hari atau lusa. Itu yang pertama kita gunakan. Uang 100 juta itu akan kita gunakan untuk menambah alat tanam kami, dan sisanya karena alat tanam itu berkisar 60-70 juta, di 30 juta itu kita akan masukkan kas dan sebagian akan kita gunakan untuk menambah unit seperti pickup L300, Traga, Isuzu Traga, ataupun truk-truk besar jika mungkin akan melakukan pengiriman dengan jumlah bibit sebesar 5.000, 10.000, bahkan 20.000 bibit. Untuk yang 150 juta sendiri, kita juga akan sama menginvestasikan ke bagian alat tanam, di mesin tanam dan juga di transportasi. Tapi kita juga akan menambah gudang, yang mana gudang itu untuk membuat kita dapat menyimpan stok benih. Karena mungkin nanti di pasaran harga stok benih akan selalu naik turun, jadi kita tetap bisa memberikan harga terbaik terlepas dari harga benih di pasar. Misal harga benih naik, kita jual bibitnya
masih bisa tetap stabil di harga yang segitu-segitu aja. Terus untuk investasi 20 juta, Bu Yuli bukan sebagai mitra saja, tapi Bu Yuli juga sebagai salah satu direksi perusahaan kami yang memiliki saham di perusahaan kami sebesar 20%. Jadi keputusan Bu Yuli juga dapat dipertimbangkan oleh perusahaan kami. Semisal perusahaan kami akan melakukan ekspansi atau melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Untuk kembali modalnya, kita memberi jaminan paling lambat 5 tahun, tergantung pasar. Tapi kita akan berani kasih 5 tahun paling lambat. Dan untuk skema untungnya, setiap penjualan setelah dikurangi oleh biaya produksi dan biaya untuk kas dan segala macam, Bu Yuli mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 7%, tergantung besaran pesanan yang kita terima. Gitu. Baik, untuk menanya kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tiswana Sita dari PT Windo. Saya ingin bertanya, bagaimana pihak Anda memastikan bahwa bibit yang dikirim ini dalam keadaan yang selamat diterima kepada petani? Dan jika ada kerusakan, apakah ada garansi atau bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Fajar. Cek. Baik, terima kasih Ibu Atis dari PT Express. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan kami menjamin produk yang kami keluarkan itu sampai di petani dengan selamat, gitu ya? Dan apakah ada garansinya? Jawabannya, garansinya ada. Apabila saat produk kami datang di petani dan ada kerusakan, ketika petani memproses atau memprotes kepada pihak kami, maka kami lakukan pengiriman ulang sejumlah apa yang dilakukan, apa yang telah terjadi kerusakan langsung kepada petani secara gratis. Bahkan kami juga selain memberikan garansi total kerusakan, mungkin kami juga akan memberikan produk tambahan berupa entah itu pupuk dan pestisida. Itu untuk bonus terkait kerusakan produk ketika nyampe di petani. Tetapi mungkin setelah kami berproduksi selama 3 tahun, yang hanya mengalami kerusakan itu hanya sekitar, bisa dihitung aja, mungkin 3-5 petani saja. Mengapa? Karena kita telah melakukan antisipasi dan perhitungan. Yang pertama, penjualan kita berfokus pada satu wilayah. Yang pertama tadi kan Kasir dan Besuki atau kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita menggunakan transportasi dan akomodasi yang sesuai. Jadi kita menggunakan mobil, ada 2 jenis. Yang pertama mobil kolbak dengan kap yang terbuka. Yang kedua menggunakan truk khusus seperti itu. Nah, dan itu pun kita melakukan penutupan dengan terpal. Lalu untuk bibitnya kita lakukan penggulungan dan kita lapisi dengan plastik. Dan untuk alat mesin pertaniannya kita mengikat dengan tali yang kuat, yaitu tali tambang. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Atis Warnasita? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saat ini kita sudah sampai di ujung acara. Sebelum acara ini ditutup, saya memohon kepada para audien untuk berdiri melakukan jargon CV organisasi. Ini gambar ketika
Baik, cukup sekian. Apabila ada paparan materi dari CV organisasi kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.